Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Farera Fadia dengan NIM 0610 1182 429012 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Kimia. Nah, jadi kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Sofia dan juga Pak Rianto. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya yang lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih hakikat IPA itu. Nah, jadi hakikat IPA adalah inti dari ilmu pengetahuan alam yang berfokus pada pemahaman tentang fenomena alam melalui pendekatan ilmiah. Nah, IPA ini membantu manusia untuk menjelaskan berbagai kejadian di alam secara sistematis dan juga logis berdasarkan observasi dan analisis. Selain itu, IPA juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan rasa ingin tahu, dan juga kesadaran terhadap lingkungan. Nah, jadi hakikat IPA ini adalah inti dari ilmu pengetahuan alam atau inti dari IPA, di mana IPA ini sangat-sangat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Contohnya seperti tadi menjelaskan berbagai kejadian di alam, meningkatkan kreativitas untuk berpikir kritis, dan juga meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, tentunya di hakikat IPA ini yang paling difokuskan yaitu si IPA. Nah, lantas apa sih bedanya IPA dan juga IPA terpadu? Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian IPA. Seperti yang sudah kita ketahui, IPA terdiri dari tiga kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan juga alam. Di mana ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang bisa diperoleh melalui metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi atau fakta yang diperoleh melalui bisa pengalaman, pembelajaran, atau juga penelitian. Dan yang terakhir yaitu alam. Nah, alam ini adalah merujuk pada lingkungan di sekitar kita, baik benda hidup, contohnya seperti makhluk hidup, yaitu binatang, manusia, tumbuhan, maupun benda mati, seperti ekosistem, siklus air, dan juga lain sebagainya. Nah, dari ketiga kata ini dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau reality, maupun kejadian atau events, serta hubungan sebab akibatnya. Jadi, sangat jelas di sini bahwa IPA itu mempelajari tentang fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan maupun berupa kejadian. Lantas, apa sih IPA terpadu itu? Nah, jadi IPA terpadu adalah pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu, bisa berupa kimia, biologi, fisika, ataupun ilmu bumi seperti astronomi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh. Jadi pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat melihat hubungan antar disiplin ilmu dalam menjelaskan fenomena alam atau memecahkan masalah secara holistik, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi IPA terpadu ini yaitu pendekatan pembelajaran di mana dia mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.
mengkaitkan konsep-konsep berbagai ilmu seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan astronomi digabungkan atau dikaitkan menjadi satu materi di dalam satu bab, sehingga bisa membuat pemahaman siswa bisa menjadi lebih menyeluruh. Nah, itu yaitu perbedaan antara IPA dan juga IPA terpadu. Selanjutnya yaitu ada hakikat IPA. Nah, di dalam hakikat IPA terdapat 4 unsur atau 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada produk. Nah, jadi di dalam pembelajaran IPA terpadu akan terdapat produk, di mana produknya itu bisa berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, ataupun teori yang sudah ditemukan dan digunakan oleh masyarakat ilmiah. Sebagai contohnya, yaitu ada hukum Newton, teori evolusi, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua ada proses. Nah, jadi di dalam pembelajaran IPA terpadu akan ada proses pemecahan masalah atau cara-cara dalam menyelesaikan masalah, di mana cara-caranya ini bisa berupa eksperimen, observasi, pengumpulan data, analisis, pengujian hipotesis, dan juga lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya yaitu melakukan percobaan untuk melihat reaksi kimia ataupun mengukur kecepatan dari benda jatuh. Kemudian yang ketiga yaitu ada sikap. Nah, sikap ini adalah nilai-nilai atau perilaku yang mendukung proses ilmiah. Jadi sikap-sikap yang harus dilakukan oleh siswa agar mendukung proses ilmiah yang sudah dilakukan. Sikapnya ini bisa berupa rasa ingin tahu, keterbukaan, kejujuran, skeptisisme, dan ketekunan dalam mencari pengetahuan dan solusi ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu ada aplikasi. Nah, aplikasi ini yaitu penerapan dari hasil produk yang sudah ditemukan. Nah, ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan, menciptakan teknologi, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada cara berpikir IPA. Cara berpikir IPA atau sikap ilmiah dalam proses pembelajaran IPA terpadu. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada sikap jujur, tekun, teliti, kreatif, dan juga percaya diri. Ini sudah sangat lumrah dan pastinya sudah sangat diketahui. Kemudian yang kedua ada sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Ketiga ada imajinasi. Ini bakal membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan kita hadapi atau yang akan kita selesaikan. Kemudian yang keempat ada menyimpulkan berdasarkan data. Jadi setelah kita sudah melakukan banyak penyelesaian-penyelesaian masalah, kita harus menyimpulkan hasil kita tersebut dan harus berdasarkan data yang faktual dan juga relevan. Dan yang terakhir yaitu koreksi diri dan bertanggung jawab. Nah, tentunya pada saat melakukan pembelajaran atau pada saat melakukan proses pembelajaran, tentunya kita bakal melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut kita harus koreksi diri dan tentunya harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada bidang kajian IPA. Nah, pada bagian ini bidang kajian IPA yang saya pilih yaitu bidang kajian IPA untuk SMP. Di mana bidang kajian IPA SMP ini mencakup 4, yaitu yang pertama ada bidang fisika. Nah, di bidang fisika ini kajiannya yaitu tentang sifat-sifat benda, energi, gerak, gaya, listrik, magnet, gelombang, dan optik. Nah, sebagai contohnya yaitu ada pada materi hukum Newton, perpindahan, kalor, dan juga bunyi. Kemudian yang kedua yaitu bidang kajiannya ada
kimia. Nah, kimia ini dia itu mengkaji tentang materi, sifat-sifatnya, struktur, dan juga perubahan zat. Nah, contohnya yaitu terdapat pada materi perubahan fisika dan kimia, larutan, dan juga reaksi kimia sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu ada bidang biologi. Nah, di bidang biologi ini mengkaji tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga ekosistem. Sebagai contohnya yaitu ada pada materi sistem organ seperti organ reproduksi, organ pernapasan, organ pencernaan, dan sebagainya. Lalu ada fotosintesis dan interaksi antar makhluk hidup. Kemudian yang terakhir yaitu ada di bidang astronomi. Nah, di bidang astronomi ini dia itu lebih mengkaji ke bagian tentang bumi, tata surya, dan juga fenomena-fenomena alam seperti siklus air, cuaca, dan juga pergerakan benda di langit. Sebagai contohnya yaitu ada pada materi rotasi dan revolusi bumi, lapisan atmosfer, dan juga mitigasi bencana alam. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada keterampilan proses IPA. Nah, jadi pada saat melakukan pembelajaran IPA terpadu, siswa diharapkan memiliki keterampilan-keterampilan yang ada di PPT ini, yaitu yang pertama mengamati atau mengobservasi. Nah, jadi siswa bakal mengamati atau melakukan pengamatan secara langsung mengamati suatu objek, dan tentunya pada saat melakukan pengamatan, mereka akan memanfaatkan indera-indera yang mereka miliki, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Jadi, siswa bakal mengelompokkan objek tertentu berdasarkan kesamaan ataupun perbedaan yang mereka miliki. Sebagai contoh, mengelompokkan hewan berdasarkan makanan yang mereka makan. Apakah mereka masuk omnivora kah, karnivora kah, ataupun herbivora kah. Kemudian yang ketiga yaitu ada menafsirkan data. Nah, menafsirkan data ini maksudnya yaitu membuat perkiraan berdasarkan pola data dan juga data yang sudah informasi yang sudah tersedia. Kemudian yang keempat, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini maksudnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tadi dan juga dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Kemudian yang kelima ada merancang dan melakukan percobaan, lalu mengukur dan menggunakan alat atau bahan. Nah, mengukur ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data yang kuantitatif. Contohnya mengukur volume, mengukur massa, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketujuh, menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil. Maksudnya yaitu menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, eh, penyampaiannya ini bisa berupa laporan, ataupun juga bisa berupa presentasi di depan kelas, menyampaikan kepada teman-teman sekelas. Hmm. Itu tadi adalah keterampilan proses IPA. Next, materi selanjutnya yaitu ciri pembelajaran terpadu. Nah, ciri pembelajaran terpadu ini mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama ada holistik. Nah, jadi holistik yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, ataupun ilmu bumi seperti astronomi, guna agar siswa bisa memahami secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu bermakna. Nah, bermakna maksud di sini yaitu materinya itu materi yang diajarkan berdasarkan kehidupan sehari-hari. Jadi materinya itu relevan berdasarkan kehidupan sehari-hari sehingga siswa bisa menerapkan materi tersebut dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga aktif. Nah, aktif di sini yaitu melibatkan siswa di mana siswa
terlibat langsung di dalam proses belajar, aktif di dalam proses pembelajaran melalui eksperimen, diskusi, dan juga pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu ada otentik. Nah, otentik ini adalah pembelajaran yang mengacu pada situasi atau masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan dunia nyata. Oke, next. Tujuan pembelajaran IPA terpadu. Nah, tujuan pembelajaran IPA terpadu ini saya mengambil 7 poin, yaitu yang pertama ada memahami konsep secara holistik. Nah, holistik tadi kan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Sehingga dengan adanya pembelajaran IPA terpadu ini, diharapkan siswa dapat memahami konsep secara holistik. Jadi mereka memahami konsep yang mengaitkan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran. Maksudnya, di dalam pembelajaran IPA terpadu, siswa bakal diberikan masalah-masalah yang harus mereka selesaikan. Sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, mereka harus mencari informasi-informasi terkait permasalahan tersebut. Dan tentunya itu akan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu melatih kerjasama dan komunikasi. Ini biasanya dalam pembelajaran IPA terpadu itu akan dibuat metode pembelajaran diskusi, sehingga siswa akan saling bertukar pendapat dengan teman-teman mereka dan tentunya akan melatih kerjasama dan juga komunikasi mereka. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Hampir berkaitan dengan yang kedua ini. Pada saat melakukan penyelesaian masalah, mereka akan berpikir kritis agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentunya semakin terus berpikir kritis akan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Kemudian yang kelima ada meningkatkan motivasi belajar. Nah, di dalam pembelajaran IPA terpadu ini, pembelajarannya itu akan menarik sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Kemudian yang keenam ada mengembangkan keterampilan proses ilmiah. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan siswa menghadapi masalah kompleks. Jadi di dalam pembelajaran IPA terpadu ini, eh, seperti yang sudah saya katakan tadi, siswa bakal mendapat berbagai macam masalah-masalah, baik itu yang bersifat sedang, sulit, ataupun rendah. Sehingga dengan selalu menghadapi masalah, mereka akan dapat mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi masalah yang kompleks, masalah yang benar-benar sangat kompleks. Nah, seperti itu. Oke, next. Komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran ini ada 4, yaitu yang pertama guru. Guru adalah orang yang memberikan fasilitator atau orang yang memberikan bimbingan, memberikan pengajaran kepada siswa, dan juga memberikan penilaian kepada siswa. Kemudian yang kedua ada siswa. Siswa ini yaitu subjek utama atau orang yang memang aktif dalam belajar, yang memahami materi, dan juga mengembangkan potensi. Jadi, siswa ini adalah objek atau subjek utama, sedangkan guru adalah fasilitator yang memberikan pengajaran. Selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini adalah materi yang digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Ini bisa berupa buku teks, lembar kerja, dan juga media-media pembelajaran lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini adalah fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran. Ini juga sangat penting karena sarana dan prasarana ini bisa mencakup ruang kelas, alat peraga, dan juga teknologi yang memadai. Oke, next. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Di dalam pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu ada 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, yang saya ambil pelaksanaannya yaitu di kurikulum Merdeka. Jadi tahap pertama yaitu perencanaan. Di dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran lebih fleksibel,
menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, perencanaannya itu lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari si siswa, di mana mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini yaitu mengembangkan karakter dari siswa berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah target dari pembelajaran yang akan diajarkan. Terus selanjutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek nanti siswa bakal disuruh untuk membuat proyek secara nyata. Kemudian tahap kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman dan juga eksplorasi. Jadi dia lebih menekankan ke pembelajaran secara pengalaman dan juga eksplorasi, di mana mencakup beberapa aspek utama, yaitu yang pertama pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. Jadi metode pengajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari si siswa. Kemudian yaitu yang kedua pendekatan berbasis project atau PJBL. Nah, maksudnya yaitu siswa akan belajar melalui proyek secara nyata. Dan yang ketiga yaitu integrasi kontekstual. Maksudnya yaitu mengkaitkan pembelajaran dengan situasi atau lingkungan di sekitar siswa. Jadi agar siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu penilaian. Di dalam kurikulum Merdeka, penilaiannya itu lebih ditekankan pada autentik dan juga formatif, di mana penilaian autentik ini yaitu berbasis aktivitas nyata yang sudah dilakukan oleh siswa, seperti proyek, presentasi, eksperimen, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian formatif yaitu penilaian yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka selama proses pembelajaran. Ini contohnya bisa berupa kuis yang diberikan oleh guru ke siswanya. Dan yang terakhir, tahap terakhir adalah pengembangan silabus IPA. Pengembangan silabus adalah proses merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses pendidikan. Nah, silabus ini mencakup kerangka yang mengatur tujuan, materi, strategi, metode, dan juga evaluasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Pengembangan silabus di dalam kurikulum Merdeka ini dia mencakup berbasis capaian pembelajaran, kemudian proyek tematik, dan juga pemanfaatan teknologi. Jadi, pengembangan silabus IPA ini mencakup tentang tujuan, materi, strategi, dan juga metode serta evaluasi dalam proses pembelajaran, sehingga bisa mencapai target dari pembelajaran yang akan diajarkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang pendekatan pembelajaran di dalam IPA terpadu. Di sini pendekatannya ada 5, yaitu yang pertama ada pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan juga mengomunikasikan. Jadi, eh, pendekatan ini akan membantu siswa memahami konsep ilmiah melalui proses ilmiah yang melibatkan eksperimen dan juga observasi, dan tentunya akan membuat siswa lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada problem based learning atau PBL. Jadi, di dalam PBL ini siswa dihadapkan atau diberikan suatu masalah yang nyata yang harus mereka pecahkan. Biasanya ini dilakukan secara berkelompok, di mana mereka akan secara bersama-sama mencari informasi, berdiskusi, dan juga mencari solusi.
Nah, pendekatan ini tentunya akan meningkatkan kerjasama dan juga berpikir kritis serta komunikasi dari si siswa. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan ini yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena atau masalah yang ada di sekitar siswa. Tujuannya yaitu agar siswa lebih memahami dan juga melihat relevansi ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, siswa akan lebih paham dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang keempat yaitu ada project based learning. Nah, PJBL ini yaitu mengajak siswa untuk mengerjakan proyek yang mengintegrasikan berbagai konsep IPA, di mana siswa akan bekerja sama untuk menghasilkan produk secara nyata seperti eksperimen ataupun model. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan praktis, kreativitas, dan juga kemampuan kolaborasi siswa dalam menyelesaikan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Jadi pendekatan konstruktivisme yaitu menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka secara sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Jadi di sini siswa akan disuruh mandiri, di mana mereka akan mencari informasi secara sendiri, berdiskusi, dan menemukan konsep-konsep baru. Ini akan meningkatkan pemahaman dan membantu siswa untuk menguasai konsep dengan cara yang lebih bermakna. Selain pendekatan, ada juga metode. Metode pembelajaran dari IPA terpadu. Ini juga ada 5 poin, yaitu yang pertama ada eksperimen. Eksperimen yaitu metode pembelajaran di mana siswa akan melakukan kegiatan praktikum untuk membuktikan teori atau konsep ilmiah tertentu, di mana kelebihan dari metode eksperimen ini yaitu dapat membantu siswa memahami konsep secara konkret dan meningkatkan keterampilan ilmiah mereka. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan peralatan khusus dan juga pengawasan yang ketat. Karena pada saat melakukan praktikum tentunya bakal memerlukan peralatan-peralatan yang memadai agar praktikumnya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga harus ada pengawasan yang ketat dari guru ataupun instruktur praktikumnya agar tidak terjadi kecelakaan pada saat melakukan praktikum. Sebagai contoh, di sini kita ambil praktikum tentang fotosintesis untuk mempelajari hubungan antar biologi, fisika atau cahaya, dan juga kimia atau gas. Kemudian, metode yang kedua yaitu inquiry. Nah, metode ini yaitu pembelajaran berbasis penyelidikan, di mana siswa akan aktif mencari informasi melalui pertanyaan-pertanyaan. Kelebihannya yaitu akan melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Namun ada kekurangannya yaitu metode ini akan membutuhkan bimbingan guru yang intensif untuk mengarahkan proses pembelajaran. Seperti contohnya yaitu menyelidiki siklus air. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada diskusi. Nah, metode diskusi ini sudah sering digunakan oleh guru untuk mengarahkan siswanya dalam metode pembelajaran, di mana di dalam diskusi ini siswa akan disuruh untuk membuat suatu kelompok yang beranggotakan beberapa orang, di mana mereka akan saling berbagi ide atau berdiskusi untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan oleh guru-guru mereka. Di mana kelebihannya yaitu akan melatih keterampilan komunikasi dan juga kerjasama dari siswa. Namun ada juga kekurangannya yaitu di mana tidak semua siswa aktif di dalam diskusi dan tentunya akan beresiko diskusi keluar dari topik jika tidak diarahkan dengan baik. Sebagai contoh di sini yaitu diskusi tentang dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dan juga kesehatan manusia. Yang keempat yaitu metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Tadi sudah
Sudah dijelaskan juga bahwa project based learning ini yaitu siswa bakal menyelesaikan proyek atau project yang melibatkan berbagai disiplin IPA secara terpadu. Di mana kelebihannya yaitu akan dapat mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin dan juga akan meningkatkan kreativitas dari siswa. Karena pada saat melakukan project based learning, mereka akan membuat project sehingga mereka akan berpikir kreatif agar proyek mereka bisa bagus. Sedangkan kekurangannya yaitu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga memerlukan bimbingan guru untuk mengarahkan. Jadi pada saat melakukan proyek ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebagai contoh di sini yaitu proyeknya membuat miniatur ekosistem yang menunjukkan siklus materi dan energi dalam ekosistem. Dan yang terakhir yaitu ada metode pembelajaran problem based learning. Tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa problem based learning yaitu pembelajaran yang berbasis masalah, problem, masalah. Nanti siswa bakal diberikan atau dihadapkan dengan masalah yang akan menantang siswa untuk berpikir kritis, mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kelebihannya yaitu tentunya akan melatih siswa dalam pemecahan masalah dan meningkatkan berpikir analitis. Sedangkan kekurangannya di sini yaitu membutuhkan kemampuan siswa untuk berpikir mandiri dan bisa menjadi tantangan bagi siswa tertentu. Sebagai contoh di sini yaitu menyelesaikan masalah terkait bagaimana cara mengurangi efek rumah kaca, di mana penyelesaiannya ini berkaitan dengan pendekatan biologi dan juga fisika. Oke, next materi selanjutnya yaitu kekuatan atau manfaat. Kekuatan atau manfaat dalam pembelajaran IPA terpadu ini yaitu yang pertama penghematan waktu. Maksud penghematan waktu di sini yaitu di dalam IPA terpadu konsep-konsep disiplin ilmu diintegrasikan menjadi satu. Jadi, eh, disiplin ilmu IPA, fisika, kimia, dan juga astronomi dikaitkan dan digabungkan menjadi satu materi di dalam satu bab, sehingga guru akan lebih menghemat waktu untuk menjelaskan materi tersebut kepada siswa. Berbeda dengan sebelumnya, di mana disiplin-disiplin ilmu ini dipisahkan sehingga guru akan menjelaskan satu persatu dari materi-materi tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, menciptakan pemikiran luas, di mana melalui pembelajaran IPA terpadu ini, siswa dapat mengembangkan gagasan dan pemikiran yang lebih luas dan mendalam. Hal ini penting ketika mereka dihadapkan pada situasi pembelajaran yang kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang relevan dan juga menarik, sehingga ketertarikan mereka dengan materi tersebut akan dapat membuat mereka terminat atau berminat, termotivasi untuk belajar. Dan yang keempat yaitu ada membangun hubungan antar konsep. Maksudnya yaitu peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep fisika, kimia, dan juga biologi. Hal ini tentunya akan membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam dan holistik. Holistik di sini maksudnya yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan juga astronomi. Selain keempat kekuatan dan manfaat ini, ada juga kekuatan dan manfaat yang lain, yaitu yang pertama mengurangi tumpang tindih materi. Maksudnya di sini yaitu dengan pendekatan terpadu, tumpang tindih materi antara disiplin ilmu atau tumpang tindih materi antara materi fisika, kimia, biologi, dan juga astronomi dapat diminimalkan dan juga bahkan dapat dihilangkan. Hal ini akan membuat pembelajaran lebih efisien dan juga terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir.
Di dalam pembelajaran IPA terpadu akan meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik, di mana siswa akan terus diajak untuk berpikir kritis dan kreatif melalui integrasi konsep dari berbagai bidang ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun struktur kognitif. Maksudnya yaitu di dalam pembelajaran IPA terpadu membantu siswa menjembatani pengetahuan awal mereka dengan pengalaman belajar yang baru, di mana pemahaman siswa akan menjadi lebih terorganisasi dan juga mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu kontekstualisasi materi. Maksudnya yaitu peserta didik dapat memahami hubungan materi IPA dari satu konteks ke konteks lainnya. Hal ini tentunya akan dapat memperkaya wawasan siswa dan membantu mereka dalam mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kekuatan atau manfaat atau juga bisa dikatakan dengan kelebihan, tentunya juga ada kelemahan. Nah, kelemahan dari pembelajaran IPA terpadu ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu waktu perencanaan lama, di mana maksudnya yaitu di dalam pembelajaran IPA terpadu membutuhkan banyak waktu untuk merancang materi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Karena di dalam IPA terpadu ini disiplin ilmu diintegrasikan menjadi satu, di mana materi fisika, kimia, dan juga biologi serta astronomi mereka diintegrasikan menjadi satu, sehingga waktu perencanaan untuk merancang materinya cukup lama. Kemudian yang kedua yaitu ada keterbatasan sumber daya. Maksudnya keterbatasan sumber daya ini yaitu di dalam proses pembelajaran IPA terpadu seringkali dilakukan dengan metode eksperimen, sehingga tentunya akan membutuhkan alat-alat dan tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran terpadu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sulit dalam penilaian. Kenapa bisa sulit? Karena penilaian di dalam proses pembelajaran IPA terpadu ini eh, penilaian kompetensi siswanya seringkali rumit karena dia mencakup berbagai aspek penilaian. Misalnya aspek proyek, aspek presentasi, dan aspek lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu butuh kompetensi guru tinggi. Di dalam pembelajaran IPA terpadu, tentunya guru harus lebih kreatif dan juga lebih memiliki wawasan yang tinggi karena agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditanyakan oleh siswa. Sehingga guru harus menguasai banyak bidang ilmu yang memerlukan pelatihan khusus. Dan yang terakhir yaitu ada tidak cocok untuk semua siswa. Maksudnya yaitu eh, siswa yang gaya belajarnya itu spesifik tentunya bakal kesulitan mengikuti pembelajaran IPA terpadu. Akan sulit mengaitkan materi satu dengan materi lain yang digabung menjadi satu bab. Nah, seperti itu. Baik, sudah habis materinya. Baik, itu tadi penyampaian materi mengenai hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu yang sudah sangat mencakup banyak materi mulai dari tujuannya, manfaatnya, pendekatan, dan lain sebagainya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berguna bagi teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.